Halo, apa kabar semua? Minasan konnichiwa. Welcome to Diari Jepang. Ya, kita membahas channel yang membahas seluk-beluk Jepang, lika-liku kehidupan di Jepang, juga berbagai isu internasional yang sampai ke sini. Hari ini kita akan membahas isu penembakan TKI ilegal ya. Orang Indonesia yang ditembak polisi airnya Malaysia. Ini isunya panas sampai juga ke sini. Kami akan memberikan pendapat pribadi ya. Isu ini seperti yang kita lihat di sini. Alright, seperti yang kita telah lihat, kita bikin cepat aja isunya. Ini menurut saya pertama, kami sebagai yang berdomisili di Jepang ya, melihat berita ini dari dua sisi. Pertama, salah TKI ada salahnya karena mereka masuk ilegal. Kedua, kesalahan polisi di Raja Malaysia ada kesalahannya karena main tembak aja, main bunuh aja, tanpa memberi kesempatan untuk melakukan pembelaan hukum. Ini seperti negara barbar ya. Ini tidak menghormati human right. Sama dengan Israel kayaknya, main bunuh aja. Jadi dua sisi yang sama yang kita bahas, ada kesalahan dan jalan keluarnya. Ya, pertama, masalah TKI. Saya nggak ngomong TKI itu benar, salah lah. Kenapa masuk negara orang ilegal, ya? Dan kasus ilegal ini biasa. Itu terjadi di mana-mana, termasuk di Amerika sendiri. Itu jutaan ilegal, orang ilegal di Amerika, orang-orang dari Amerika Latin. Tapi mereka nggak ada yang main tembak-tembak begitu, main bunuh-bunuh aja. Itu satu peringatan buat tenaga kerja Indonesia, jangan masuk ilegal. Kan udah di stop TKI untuk Malaysia itu kan, kenapa masih datang? Kalau masih pengen bekerja di luar negeri, buat anak-anak muda di sana, saya sarankan masuk dulu pendidikan khususnya di Indonesia itu untuk pekerja yang punya skill sedikit, langsung bekerja di negara seperti di Jepang, Australia, Korea. Banyak kok tenaga kerja Indonesia di pabrik-pabrik di sini, di mana gajinya lumayan, kalian juga dihargai. Nggak ada kalian main ditembak-tembak, dihina, apalagi ditembak, dibunuh begitu. Terus pulang kalian dapat ilmu yang bisa diterapkan. Nggak mesti jadi TKI seumur hidup, kan? Bisa nabung kalau kerja di Jepang, di Australia. Kalau kerja di Malaysia itu 11-12 saja. Itu pesan saya ya. Saya sebagai warga Indonesia yang di sini, saya nggak TKI karena saya punya spouse visa di sini. Saya sama dengan orang Jepang, bisa pilih pekerjaan sesuka hati saya. Mau stay di sini selamanya bisa karena saya punya rumah, punya keluarga di sini. Tapi pesan saya bagi anak-anak muda sekarang, jadilah tenaga kerja yang baik, ambil skill, terus pergi kerja ke negara seperti Jepang, Australia. Janganlah ke Malaysia. Dapat apa ke sana? Dapat dihina, duitnya nggak ada, malah dibunuh lagi. Bagus kalian kerja BLK masuk BLK dulu. Apa itu agen-agen khusus itu? Kerja di Jepang, walaupun di pabrik di mana kalian kerja di sini, kalian dapat ilmunya. Pas pulang di pertanian, ilmu Jepang pertaniannya bagus. Pas pulang bisa usaha sendiri, bisa nabung. Di Australia jadi pemetik buah aja kalian lebih bagus ketimbang ke Malaysia jadi buruh sawit apa. Kalau cuma jadi buruh sawit ke Sumatera aja, kurang lebih aja hasilnya. Nggak perlu dihina-hina kalian. Untuk yang kedua ini polisi Malaysia. Kalian itu hargai manusia, itu manusia.
Itu alasan kalian mereka melawan dengan parang, katanya itu nggak masuk akal. Nggak mungkin hanya orang gila yang mau ngejar kalian yang bersenjata penuh dengan parang. Nggak ada, orang itu hanya kabur, kalian tembakin. Nggak ada, di perahunya nggak ada bukti parang. Orang itu tekongnya waktu kepergok, lari, terus kalian tembakin. Pembunuhan ini udah sering ada, saya baca sampai 7 kali, nggak pernah diusut tuntas. Jadi buat Indonesia, ingat itu Indonesia, kalian negara BRICS, negara besar. Militer mereka nomor 1 sekarang di ASEAN. Jangan mau dibully, harus diusut tuntas masalah ini. Kirim pengacara, kirim polisi khusus, cek. Itu polisi Malaysia itu harus bertanggung jawab. Berapa banyak kita tangkap orang masuk wilayah kita mencuri ikan, nggak ada yang dibunuh kan, kapalnya yang ditenggelamin, dipenjara, dipulangkan. Orang Malaysia itu juga banyak nelayannya yang mencuri ikan ke wilayah kita. Banyak yang nyelundupin narkoba juga. Apa harus main tembak-tembak? Itu kan manusia. Apalagi yang mati itu katanya orang Aceh, orang Muslim juga, saudara Muslimnya juga. Masa kalian main tembak-tembak karena kayak binatang aja, kayak Yahudi Israel aja kalian. Tangkap, adili, jangan tembak. Bikin berita bohong lagi ngelawan pakai parang, nggak ada itu. Itu udah sering kejadian di pemerintah Indonesia, kita lihat ini. Gimana reaksi mereka? Ya, itu saja. Dua-duanya salah menurut saya di sini. Dan saya mau lihat reaksi pemerintah Prabowo ini. Nggak usah takut-takut. Indonesia itu negara besar di ASEAN, negara masuk BRICS. Negara besar, alien kalian besar. Jangankan Malaysia, Singapura, Amerika aja takut main-main dengan negara BRICS. Ya, militer Indonesia itu nomor 1, ekonominya paling besar di kawasan sekarang. Harus dituntas habis, harus diselesaikan, diberi pengajaran negara-negara yang suka sombong usil seputar Indonesia itu. Itu aja pesan kita dari Jepang, all the best. Saya juga nggak membela TKI, buat TKI Indonesia sudahlah masuk Malaysia itu. Apa? Nggak bisa kaya kalian kerja di sana. Sama aja, mending kalian bikin kebun di kampung. Kalau mau keluar negeri lah ke Jepang, minimal ke Jepang, ke Korea, ke Australia, baru kalian bisa lebih dapat pengalaman. Nggak dihina-hina, nggak apalagi ditembak-tembak. Di Jepang ini polisinya itu kriminalnya udah ngeluarin golok parang melawan mereka. Jangankan nembak, nyabut pistol aja nggak mereka. Mereka tangkap dengan tangan, dengan alat-alat manual aja. Nggak pernah kasus di sini polisi nembak orang. Apalagi orang-orang cuman mau keluar dari Malaysia katanya. Itu jelas, yang jelas orang itu lari ditembak. Karena mungkin nggak bisa lagi nangkapnya. Itu kan kelewatan sekali. Sesalah-salah apapun orang, mereka punya hak untuk bela diri. Seperti Mary Jane Indonesia kemarin itu kan, yang orang Filipina yang nyelundup narkoba itu. Setelah sekian tahun akhirnya dia bebas aja, dipulangin. Nggak ada main tembak-tembak, itu manusia. Kecuali negara-negara barbar, negara-negara tak beradab yang main-main tembak begitu. We have human right. Ya, itu kita lihat ini gimana tindak lanjutnya. Begitu saja dari Diari Jepang. Kalau suka dengan konten-konten begini, kita akan membahas seluk-beluk Jepang dan isu-isu internasional. Hit subscribe, like, share. Thank you.